Qultu lahu lima tasna hadza ya Rasulullah wa qad akhbarallahu karena taqaddama min dzikra akhar dan apa wajib an akuna abda syakura muttafaqun alaih. Hadis riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kana yaqub min al-lail. Nabi kalau sudah Nabi kana yaqub, kana ada Nabi itu yaqumu beribadah di malam hari min al-lail. Yaqumu itu maknanya berdiri min al-lail, daripada malam yang masuk beribadah. Hatta tatafattara qadamah, sampai menjadi menetes apa qadamahu, dua telapak daripada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain tawarramat qadamah, menjadi abu, dua telapak kaki Nabi Muhammad. Fakultu, maka aku, kata Aisyah, berkata kepada Nabi, lima tasna hadza, kenapa anda berbuat ini ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Waqad ghafarallahu lak, bukankah telah mengampuni Allah laka untuk kaumah dosa-dosa taqaddam yang telah lampau lewat min dzambika, dari dosa-dosamu, wa man akhar, atau dosa yang menjadi akhir. Maka Nabi pun menjawab, afala uhibbu, apakah bukankah aku layak suka an akuna abdan syakura, aku menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat dengan sepakat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Satu lagi hadis masih sama riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya beliau Sayyidatuna Aisyah qalat berkata, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada khala, jika masuk sabda Rasul al-ashra 10, yang dimaksud al-ashra ayat al-ashrul awakhir, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Bagaimana kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan? Ahya, maka akan menghidupkan siapa Nabi, tentu dengan ibadah, al-laila, kepada malam itu. Wa aiqadha, bahkan Nabi akan membangunkan ahlahu, kepada keluarga Nabi. Wa jadda, dan Nabi bersungguh-sungguh dengan menambahi kadar ibadahnya. Wa syadda, dan Nabi mengikat al-mizar, dari sarung beliau. Muttafaqun alaih. Baik, coba kita bahas hadis. Yang pertama, hadis riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah. Siapa Aisyah? Beliau adalah istri daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau pernah dituduh serongnya. Lihat, setelah Nabi difitnah, keluarga Nabi difitnah. Istri beliau katanya main sama laki lain, sampai fitnah itu sedikit mempengaruhi kondisi kota Madinah. Maka pada akhirnya turunlah ayat yang menyatakan al-bara'ah
Aisyah benar-benar terlepas dari semua tuduhan tadi. Baik, agar keadaan orang yang membawa kebenaran tidak lepas dari yang namanya tuduhan-tuduhan. Tuduhan itu kadang-kadang muncul karena hasud. Ya, kenapa? Ketika kita berbicara hidup di dunia, kita punya banyak musuh. Di antaranya setan yang masuk kepada aliran darah, belum nafsu. Ya, yang nafsu punya karakter dua. Contohnya kepada perkara buruk. Yang kedua, al-fawr firar, lari daripada kebaikan. Makanya kalau Anda bicara nafsu, nggak perlu ada latihan. Semuanya nanti bakal doyan. Kalau bicara ngaji ada latihan. Tapi kalau bicara senang duit, pakai latihan udah. Halo, senang duit pakai latihan udah. Bisa duit dari piring dikemas ya, apa caranya biar anak itu senang duit gitu ya? Karena latihan. Karena kita lahir sudah dalam kondisi apa? Bahwa nafsu dua karakter. Ya, lari dari kebaikan dan condong kepada keburukan. Oleh karena daripada hal itu, cuma subhanallah. Maka daripada itu Nabi menantang musuh terberat kita nafsu. Belum lagi ada musuh yang jauh lebih berat. Siapa? Al-mu'min yahsuduh. Allah siapkan kepada kamu saudara mukmin yang hasad sama kita. Makanya keluarga Nabi mungkin ada yang hasad sama beliau. Sampai karena beratnya efek daripada hasad, bagaimana kita diajarkan oleh langsung Allah Subhanahu wa taala berdoa wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Rabb, senantiasa lindungilah kami daripada keburukannya orang hasad di saat dia melancarkan kehasutannya. Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah digitukan, bahkan dari nanggung-nanggung yang disewa pelacur, yang disewa apa? Pelacur dikemas, dikesan. Imam Ahmad bin Hanbal itu biasa datang ke masjid sebelum subuh. Di tengah jalan diajak wanita yang sudah pelacur yang sudah dibayar. Pura-pura memperhatikan beliau. Saya bertanya Imam, ya ada Pak, ini masalah penting, masalah waris, harus dibahas sekarang. Cuman kalau bahas di sini nanti banyak orang, gimana Anda berinteraksi perempuan dengan Anda seorang imam? Ya apa kalau dibahas di rumah Anda? Ya wis, kembali ke rumah. Ketika nyampe di rumahnya Anda, si wanita itu ternyata apa? Nyampe di rumah jerit. Jadi apa yang perbuat sesuatu Imam Ahmad bin Hanbal. Lelaki yang sudah disiapkan langsung datang. Oh, Imam Ahmad ternyata ini. Saat belum subuh boleh komedok. Akhirnya dibawa kemana? Ke penjara. Terjadi. Seperti ini terjadi. Makanya biasa kalau Anda sedang membawa kebenaran, akan banyak mungkin musuh yang berusaha untuk menjatuhkan kepada Anda. Yang paling berat itu menghadapi siapa? Saudara sendiri yang hasud. Kenapa? Kullu ni'matin mahsud. Setiap ada nikmat, Allah akan kirimkan kepada kamu orang-orang yang hasud. Kalau kamu jatuh, bangkrut, ya nggak ada prestasi sama sekali, ada nggak yang hasud kira-kira? Halo? Ada yang hasud? Enak ya, jadi orang nggak ada hasud ini. Nggak ada. Tapi kalau kamu mulai grafiknya naik, finansialnya baik, bisnisnya tata, muncul hasud. Makanya muncul rasa baik ini, hidupnya nanti, bagi ngepet, kuyul, dikikui, dan yang lain sebagainya. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatuna Aisyah beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercerita tentang Nabi. Jadi kalau berbicara ilmu tentang seputar rumah tangga, maka pakarnya Sayyidatuna
Aisyah. Karena yang tahu, yang berinteraksi dengan Nabi ada di tengah keluarga. Maka Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW kana yaqum minal lail. Satu ketika Nabi berdiri untuk sholat malam, hatta tatafattara qadamah, sampai kakinya meneteskan darah. Wa fi riwayat hatta tawarrama qadamah, sampai kakinya bengkak. Ya, faqultu lahu, maka aku pun bertanya kepada beliau, kata Aisyah, lima tasna hadza ya Rasulullah, kenapa Anda harus berbuat seperti ini, memaksa di dalam beribadah, menekan di dalam beribadah. Nah, ini perhatikan perbedaan kita sama Nabi. Kalau Nabi, ya, beliau hidup pernah kadang-kadang 1 bulan 2 bulan cuma makan kurma sama air. Berarti orang rasanya butuh jangan beras. Sama seminggu lagi butuh jangan kira-kira. Halo, seminggu makan orang butuh jangan. Kayu kurma yo. Yuk kok ini sing ganjil. Nabi 1 bulan 2 bulan. Ya, kondisinya minim. Pernah berkali-hari nggak makan. Kondisinya sangat minim atau bahkan fakir. Cuman fakirnya Nabi adalah ikhtiar. Fakirnya Nabi adalah keinginan Nabi. Jelas di sini. Kalau kita fakir, keinginan siapa? Halo, keinginan siapa? Kalau kita fakir, takdir ini bahasanya ya. Mana ini sini sering bakalan sering ambil duit koyak kanjeng Nabi. Ya, pada kanjeng betul ini kanjeng Nabi fakir mergo keinginannya. Kalau kita fakir mergo kepaksa, ya enggak? Ya enggak? Kalau rencananya fakir apa kaya? Rencananya kaya Pak. Tapi ya kondisi. Jadi kalau Nabi fakir itu ikhtiar keinginannya. Kenapa? Pernah disodorkan sama Nabi kalau mau dikasih kunci kekayaan dunia, Nabi nggak mau. Kalau mau Gunung Uhud jadi emas, Nabi nggak mau. Iya, apa jawabnya Nabi? Diungkapkan oleh para ulama. Tahukah Anda, laulak ma khalaqal aflaq. Kalau bukan karena Nabi, alam semesta tidak diciptakan oleh Allah. Surga tidak diciptakan oleh Allah. Neraka tidak diciptakan oleh Allah. Kenapa? Dunia diciptakan karena aku. Kenapa saya butuh sama dunia? Jadi Nabi tidak butuh sama dunia. Jadi sekali lagi, kalau Nabi fakir ikhtiar, kalau kita fakir kepaksa. Makanya Nabi berani doa, Allahumma ahyini miskina ya Rabb, senantiasa hidupkan aku dalam kondisi miskin. Padahal namanya cuma ini. Tidak wani terus terang. Ya, wahsurni fi subatil masakin, dan golongkan aku ya Rabb di dalam golongannya orang-orang miskin. Nabi menghibur orang-orang yang miskin. Nabi dalam posisi miskin. Coba kalau Nabi dalam posisi raja misalnya, di dalam posisi orang kaya, nanti umatnya yang miskin minder. Mungkin oke. Nabi dalam posisi miskin. Cuma memang itu keinginan daripada Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian Nabi ditanya, lima ya Rasul. Kenapa? Lima ya Rasulullah. Kenapa Anda berbuat ini ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lewat ataupun yang akan datang? Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, apakah enggak boleh aku merasa senang aku abdan syakura, aku menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara ibadah,
Nabi itu badannya diajak terus ibadah, kakinya diajak terus sholat, sing sambat open ibadah duduk hatinya Nabi, tapi sing sambat sikile Kanjeng Nabi. Nek sambat sholat tarawih gitu kan sing sambat sapa? Halo. Nek sambat sholat tarawih imame maca surat Baqarah sing sambat sapa? Nah, yang sambat kita, kaki nggak ada masalah, kaki sehat, ya belum sampai bengkak. Aku sebelum Rasulullah kapal aku sholat yang pertama dan terakhir bayangin. Jangan mau kebrojok salah ke masjid. Astagfirullah, imam ini Baqarah. Kalau kita sholat yang sambat kita, tapi kalau Nabi yang sambat kakinya meluluh, kakinya sampai meneteskan darah, kakinya sampai apa ini kabur. Ini Nabi yang sudah dapat jaminan dosa yang lewat diampuni, yang akan datang diampuni. Kita yang nggak ada jaminan, nggak ada upaya, nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha. Coba kita cek, apakah prinsip kita ini ternyata benar atau salah? Baik, kalau kita berbicara dunia, berbicara pada dunia, secara kesaksian daripada ayat Allah, kalau sudah yang ngomong Allah benar ngomong leru, benar ya? Yakin ya? Baik, nanti bisa Anda tarik kesimpulan sing leru itu sapa gitu. Allah mengatakan, ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hayawan yang melata yang masih bisa berjalan di atas tanah kecuali Allah akan menjamin rezekinya. Apa yang dimaksud hayawan? Ya makhluk yang bernyawa. Apakah manusia? Apakah selain manusia? Apakah yang mukmin? Apakah yang kafir? Apakah yang taat? Yang maksiat? Semuanya. Pokoknya Anda masih bisa berjalan. Maknanya pokoknya sampean sing ambekan sing jamin rezeki sapa? Gusti Allah. Sama cikau yang ambekan ora? Ambekan ya? Berarti lek sing ambekan oh berarti juga iso. Ya enggak? Jelas. Nah, berarti sing ambekan aja juga ini. Ya, jadi Anda yang harus bernafas udah ada jaminan daripada Allah. Loh, nah kita ini hidup bernafas di mana? Ya di dunia ini. Karena Anda hidup dengan jasad dan ruh. Anda di dunia ini hidup bernafas, berarti Anda sudah dijamin. Itu satu. Yang kedua, kalau hidup Anda udah dijamin sama Allah, berarti untuk urusan rezeki jangan khawatir. Gila begini. Kalau khawatir, pas sebenarnya kita cemas sesuatu yang nggak pas. Paham di sini? Kita cemas sesuatu yang nggak pas. Sama dulu waktu kita masih kecil, usia sekolah, maka yang menjamin kebutuhan kamu untuk belajar, sangunya, bayar ongkos belajarnya, makan, siapa yang mikir? Siapa yang mikir? Orang itu Pak. Alhamdulillah. Berarti fokus kamu mungkin cuma main, belajar. Baik. Kemudian kalau urusan rezeki udah ada yang jamin. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan inna Jibril nafasa ra'i. Jibril telah meniupkan sebuah hadis langsung kepada diriku. Dikatakan inna nafsa lam tamut hatta tusrofa rizquha. Sesungguhnya nyawa tidak akan pernah bisa mati
sebelum jatah rezekinya sudah dituangkan secara totalitas. Makanya kula jenengan pokok saya ambilkan berarti saya gawa rezeki. Ada orang tuh sakit nggak sadar kadang seminggu, kan mati-mati. Sing waras di tengah olahraga dia mati. Kenapa mati? Ada waras. Halo, mati. Rezeki ini habis. Bener ibu. Waras olahraga sehat, bisnisnya lancar, ya, bojone ayu misalnya pun lengkap semuanya mati. Iki mereka 10 tahun gak pernah mau mangkat lambe, malah gak sadar sak minggu, gak mati-mati, saya nambah kami, menolak, ditetesi banyu dilek, perlu banyu mati. Oh, berarti rezeki dari satu tetes. Rezekinya masih 1 tetes belum dituangkan, makanya nggak mati. Setelah habis baru mati. Paham di sini ya? Tidak akan mati kita sebelum jatah rezeki sudah habis. Berarti pokok saya akan tenang, betul ya? Tenang betul? Tenang, beras larang, tenang, gula larang, tenang. Kabeh naik tenang. Kalau urusan mangan kok amkan saya. Baik, itu secara konsep ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lantas untuk apa kita diciptakan di dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami Allah tidak lahirkan kamu, tidak ciptakan kamu kecuali urusan apa? Ibadah. Sudah. Sampai ini berarti seorang anak dikasih tahu sama orang tua, nah sampai usia belajar, itu ilmu maksimal, oke banyak, ojo mikir nyambut gawe, kebutuhanmu bensin, sangu, biaya sekolah, makan, aku yang mikir, tinggal maksimal kamu mencari ilmu. Sudah jelas? Berarti sama dibilangnya pokoknya, dibilangnya pokoknya. Dipenakkan katanya. Sama dipenakkan. Dipenakni. Berarti apa? Kamu perlu mikir, engkau bayar listrik, engkau ini kan perlu. Sudah tinggal maksimal belajar, kerjakan teksis, kerjakan ini, sukses Anda. Sama kita. Urusan rezeki dijamin sama Allah. Untuk apa kita hidup di dunia? Untuk ibadah kepada Allah. Dan semuanya sebelum lahir sudah dicatat bikat bi rizqihi wa ajalihi. Sudah dicatat rezekinya kapan, seberapa, kapan matinya, syakir am sa'id. Apakah jadi orang beruntung atau celaka? Sudah jelas semuanya. Lek rezekinya sampeyan iki sak lepek niki cepel, diseni tumpah nang pengalaman banyak, modal banyak, relasi banyak, kabeh iso, ya ternak iso, buka toko iso, bisnis iso, kelola kabeh iso, bicara rezeki atau itu duit kas. Ana awal, wonge, ana awal, enak ya. Kadang tamat SD, ya ngomong aja. Kemudian nggak punya relasi, bukan dari orang kaya, anaknya orang biasa. Subhanallah, kalau satu hal kenapa? Jatahnya duduk receh, jatahnya baskom gede. Wah, ini saya sama ini kalau lepek baskom. Ini nggak bisa dipaksa. Sadar ini ya, ini nggak bisa dipaksa ini. Semuanya bawa bagiannya, dan tidak ada yang namanya rezeki terbuka. Tidak ada yang miliknya orang lain akan sampai kepada kita. Tidak ada yang menjadi milik kamu bisa datang kepada orang lain. Tidak. Nah, kayak ini kalau adem, lagi ya.
orang mau ini setahun kas jadi tahun maret jadinya kapan mati nih tidak terlalu sekian kita ya. Oleh karena daripada itu sadari semuanya bawa jatah masing-masing. Bukan berarti tidak diperintahkan bekerja. Fantashiru fil ardh. Allah perintahkan Anda untuk bekerja. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, lebih baik saya mati di tempat saya berjual beli. Tidak ada masalah. Ibadah itu cuman rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang yang tahu konsep dan tujuan hidup, walaupun dia berjual beli, dia berdagang, tidak pernah lupa daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dulu buka toko bisa sholat 150 rakaat. Nah, kita di masjid aja sholat 20 rakaat protes. Apalagi buka toko. Mereka itu bekerja bukan target kaya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seorang kaya di zaman Nabi, bekerja tidak pernah mentargetkan kaya. Waktu dia cuma salah satu daripada 3. Kalau nggak di masjid, di pasar. Ya, kalau nggak di masjid pasar, perang bersama Nabi Muhammad SAW. Dan beliau bekerja tidak mentargetkan kaya. Yang beliau inginkan itu duit membantu dakwah Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis disebutkan, nek sama nyentuh duit langsung terdeteksi dalam hati kamu pengen bersedekah, berinfak, membantu ini berkah dari uang kamu. Tapi lelaki nyentuh duit, Arab tak delik-delik kita sendiri. Halo, mengko gini, ini nggak berkah. Dah berarti jelas konsepnya untuk urusan dunia. Kita harus ibadah. Tapi kalau urusan akhirat, apa kalau urusan akhirat? Wa an laisa lil mar'i illa ma sa'a. Kalau akhirat kamu cuma membawa amal kamu, nggak ada yang bisa diandalkan. Oleh karena ibadah itu kalau akhirat nggak ada jaminan, harus maksimal, harus ikhtiar. Sesuatu yang udah dijamin kita nyarinya sampai keringetan, sampai gotos-gotos, jatuh pingsan. Untuk sesuatu yang nggak ada jaminan kita nyarinya nyantai. Benar apa itu? Halo. Yang nggak ada jaminan kita nyarinya nyantai. Oh cuma contoh. Tapi yang kalau Anda seperti itu siapa ada contoh? Nabi Muhammad urusan akhirat. Padahal udah ada jaminan. Apa? Sholatnya sampai kakinya buka. Pernah kita sholat sampai keringetan silaku? Nanti? Belum ya? Belum. Kapan? Ya, Masya Allah. Dah. Yang jelas, kalau bicara Anda pengen sukses harus rajin. Kalau Anda bicara pengen panen harus nanam. Kalau Anda bicara ingin mendapatkan makom yang tinggi, dapat bekal yang banyak di akhirat, harus ibadahnya maksimal. Baik, inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Kemudian yang kedua, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahyal lail. Nabi itu kalau sudah masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan, maka malam itu terus digunakan untuk ibadah. Ya, wa aiqadha. Kalau ada keluarga yang mungkin bisa ibadah, dibangunkan semuanya. Baik, wajadda wasyaddal mi'zar. Nabi bersungguh-sungguh wasyaddal mi'zar, mengikat sarung, tali sarungnya. Ada yang mengatakan maksudnya belum tidak sempat untuk mendatangi istrinya. Ada yang mengatakan memang berarti belum memang dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita cek lagi. Makanya segala sesuatu itu al-mizan, tolok ukurnya Nabi. Jelas?
Segala sesuatu tolak ukurnya siapa? Nabi. Bukan tolak ukurnya bisa terbang. Bukan tolak ukurnya Anda bisa jalan di atas air. Tapi maaf, orang awam akan mudah tertipu dengan kharikul adah, sesuatu yang tidak seperti layak umumnya. Kalau ada orang bisa terbang, takjub. Kalau ada orang bisa jalan di atas air, takjub. Ini awam. Maka yang semudah takjub seperti ini awam atau orang bodoh. Tapi orang sukses, orang hebat, tolak ukur bukan itu. Tolak ukurnya maaf bukan pengikut Bal'am bin Ba'ura, ulama yang ada di zaman Bani Israel yang keilmuannya dimanfaatkan oleh Fir'aun untuk menghadang dan membunuh dakwah Nabi Musa alaihissalam. Ini ulama. Ya, kalau buka kajian sekali ngaji yang datang 12.000 semuanya mencatat ucapan beliau. Dan sengaja tenangan berat. Di situ kalau ada orang Rasul yang nyatet kabeh. Ini Bal'am bin Ba'ura. Bahkan Allah berikan kepadanya apa? Sir Asmaul A'dham. Apa itu? Doanya mustajab. Bahkan ketika kamu perang sama Nabi Musa kena doanya Bal'am bin Ba'ura. Tapi matinya kafir. Al-Quran menyebut masaluhu kamasalil kalbi, perumpamaannya seperti anjing. Ulama ini berarti dari sini. Jadi tolak ukur itu bukan popularitas, terkenal, pengikut banyak, kemudian kharikul adah bisa terbang. Tahukah Anda iblis satu kejam bisa datang di bumi yang paling timur, pindah lagi bumi yang paling barat. Wa ma'indallah dimakan. Di sisi Allah tak punya kedudukan. Ini siapa? Iblis. Tahukah Anda berapa tahun iblis ibadah kepada Allah? Mi'atain alam sana 200.000 tahun. Oh, sama nungguin orang yang tahu enak betul. Hah? Orang yang tahu enak betul. Orang yang suwita supaya wale-wale orang. Balik kile. Iblis 200.000 tahun lah ibadah lah. Saya selain Allah dimakan, nggak ada kedudukan karena sombong. Iya, berarti dari sini tolak ukur orang hebat di hadapan Allah bukan pengikut, bukan mungkin ilmu yang tinggi, bukan mungkin daripada kharikul adah bisa terbang sepertinya. Tolak ukur di hadapan Allah yang mulia bagaimana mutabaah. Apa mutabaah? Ngikut Anda kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Syekh Al-Imam Hasim Asy'ari yang mendirikan daripada Nahdlatul Ulama mengatakan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim Al-Mizan Kubra, dia timbangan terbesar menilai seseorang adalah kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti kalau sampai melewat kanjeng Nabi, insya Allah mulia. Sudah sehingga mulia. Siapa? Uwais Al-Qarni. Nabi berpesan Sayyidina Umar, berpesan Sayyidina Ali, cari yang namanya Uwais Al-Qarni. Lek ketemu jalur donga supaya Allah memaafkan dosa-dosa kamu. Ali juga demikian. Siapa Uwais Al-Qarni? Penduduk langit gak ada yang gak kenal. Tidak lahir di zaman Nabi. Bahkan Sayyidina Umar dipeseni Nabi untuk mencari Uwais Al-Qarni untuk minta doa. Siapa? Di hadapan masyarakat dianggap gila, keluarganya menyangka gila. Mana yang sini? Kalau jalan ketemu anak kecil bisa dilemparin batu. Uwais Al-Qarni dianggap gila. Sampai suatu ketika dilemparin batu, apa katanya? Inka walabut, lek sama ngantem aku disolok go, aku seneng antemen, tapi aja sikil. Ada apa? Sikil iki kangge salat kok bengi. Ini
Al-Qarni. Perhatikan. Ya, maka daripada itu kelas. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Mendengar satu kabar ada fulan bin fulan dikenalkan wali bin auliyaillah. Banyak masyarakat datang berbondong-bondong ke sana. Beliau juga pengen ambil berkah. Karena itu bagus. Maka datang ke rumah, diketuk pintu, dijawab, "Fil masjid, ente nunggunya di masjid, jangan di sini." Semuanya orang pengen ketemu ambil berkah, nunggu di masjid. Ditunggu di masjid. Ya, ditunggu. Agak lama, enggak lama yang dimaksud datang. Kemudian ternyata apa? Yang dimaksud datang yang dikenal wali tadi, dia ngeludahin temboknya masjid. Kata beliau, wis pulang. Tidak perlu ngambil berkah sama orang kayak gini. Kenapa? Dia nggak bisa jaga sunnah. Kalau nggak bisa jaga sunnah, nggak mungkin dapat asrar rahasia dari Allah. Nggak mungkin jaga sebagai kekasih Allah. Nggak perlu pulang. Habis ini, alhasil kalau kita ngikut sunnah daripada Nabi Muhammad SAW, kalau Ramadan semakin ke belakang, ibadah semakin digas. Jelas lagi ya? Ibadah semakin digas. Karena konsepnya ada pegang. Yastahid fi Ramadan ma la yastahid fil khairi. Nabi kalau sudah masuk Ramadan, ibadahnya ditingkatkan, tidak seperti di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan bukan Nabi nggak ibadah, tapi kalau Ramadan ditambah. Kemudian apa? Yastahid fi asfir awakhir. Kalau Ramadan udah masuk 10 terakhir, lebih digetkan lagi sampai wa'aikallah ahlahu. Nabi membangunkan keluarganya, wajadda wasyadda. Ya, wajadda wasyadda al-ma'zab. Nabi mengikat ini berut, mengikat sarungnya dan seterusnya. Ini Nabi Muhammad SAW. Sampai Sayyidatuna Aisyah di malam 27 Ramadan mengingatkan sama Nabi, al-falah ya Rasulullah, kemenangan, keberuntungan, ojo ibadah tok ya Rasulullah, waya buka, waya sahur ya Rasulullah. Sampai sahur lagi. Ini Nabi Muhammad. Ayo, Ramadan Nabi podo berat. 10 pertama sholat masjid rasidin tambah teror. Gila oke. 10 terakhir teror pindah ke Sambi nanti luwe. Ayo, terornya pindah di toko-toko mall dan sebagainya. Ya podo semangatnya. Cuma 10 terakhir semangatnya kayak roti. Semangatnya ngurusin lambi dan yang lain sebagainya. Masya Allah, keliru meneh. Gila oke. Makanya waman bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'ihum wa kanu yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Siapa orang yang paling rugi? Adalah mereka keliru dalam sudut pandang di dalam umurnya dan upaya cara ibadahnya, konsepnya keliru, namun dia nggak menyadari kalau dia keliru. Yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Dia nyangka udah paling maksimal ini. Dia nyangka udah paling top ini. Makanya Anda tahu semut saya kira gampangan ya. Tahu. Buat awal kandang kok gede-gede yo. Iki panglima. Ya enggak? Metu titik ketemu sikile titik sedih. Anda kalau nggak belajar ilmu ibadah, wis ahli masjid sholat, kok gede-gede yo. Ibadah ke sejarahnya Nabi, sejarah sahabat kecil. Kalau di sini, sirah sejarah ini menjadi cermin untuk kita. Kecil. Imam Syafi'i kalau nggak Ramadan, malam khatam sekali, siang khatam sekali. Gurunya Al-Imam Abu Hanifah, guru daripada guru beliau, kalau udah Ramadan khatam 2 kali, siang khatam 2 kali. Jadi Ramadan bisa menyelesaikan 30 kali 4 berapa? 120 kali khataman. Ini Imam Syafi'i, ini Imam Ahmad bin Hanbal, ini Imam Abu Hanifah. Tadi apa kata Imam Syafi'i?
Uhibbus sholihin wa lastu minhum. Saya tetap cinta orang soleh, saya bukan orang soleh. Corok sama Isra Imam Syafi'i. Malam khatam pisan kawan khatam saya. Perasaanmu piye yo? Bicara mengenai mati sampai pikir aku lagi ya. Ibunya sama mudara aku di dalam ini. Kata mereka. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang punya kitab Surat Taufik. Beliau dikatakan ibadahnya satu hari baca wirid sallallahu Muhammad 25.000 kali. Baca la ilaha illallah 25.000 kali. Baca ya Allah 25.000 kali. Salat duha bisa 12 juz. Belum salat malamnya. Tapi apa kata beliau? Ma'ana amal wa kasbuna kullu zalat. Saya enggak punya amal. Semua amal saya mungkin sirna sia-sia. Lakin lana fika amal. Tapi saya cuma punya angan-angan apa? Rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanda wong mukmin semakin kenceng, semakin banyak ibadah, rumongso dan amal. Jelas, tanda wong munafik amale titik, rumongso ahli swarga. Iki aja nyindir awake dhewe. Amale titik tapi ahli swarga. Ada munafik. Berarti harusnya yang uangnya sedikit, bekalnya dikit, semakin banyak cemas. Tapi yang uangnya banyak, orang mukmin ibadahnya banyak, tapi semakin cemas. Sayyidina Umar malam nggak bisa tidur, siang nggak bisa tidur. Apa kata beliau? Bagaimana tidur di siang hari? Apa tugas daripada kaum muslimin ditimpakan kepada budak saya? Bagaimana bisa tidur di malam hari? Ya nasibku mengkawal akhirat. Padahal Sayyidina Umar termasuk salah satu daripada 10 sahabat yang dapat kabar gembira daripada Nabi untuk masuk surga. Apakah Nabi dusta? Enggak. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau udah ngomong benar bukan hawa nafsu tapi wahyu daripada Allah. Kok Sayyidina masih maksimal ibadahnya? Inilah karakter orang mukmin. Wetenge sehat, awak sehat, mangan sate warak, sik pengen mangan maneh. Kira ngoten. Halo. Wis warak sik pengen apa? Iki cara oleh ae. Iki berarti sampean normal. Ngono nggih? Sampean sik weteng kembung lah. Halo. Sate gak diurut gawe kabung sate. Nyokot siji wis warak. Berarti kalau sampai ibadah titik wis rumosoan imane kembung. Ngono kuwi itu. Wes. Bisa diambil kesimpulannya, semoga senantiasa dibenarkan sudut pandang kita sehingga kita bisa lebih maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo kami mengundang pemot yang mau bergabung untuk umroh segera daftarkan Anda. Insyaallah kita berangkat tanggal 29 Februari. Nanti insyaallah kita bisa merasakan 2 hari Ramadan ada di tanah suci. Monggo segera daftarkan kepada kami. 29 Februari kita berangkat insyaallah. Biayanya minim 12 hari cuman 28.700.000 total ya. Segera daftarkan kepada kita. Dan selalu kita berharap doa. Kita sedang membangun, ada 3 lokasi pondok yang kita bangun. Semoga mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan 2 program. 1 baca kitab cepat dan tahfidzul Quran 3 tahun insyaallah mungkin. Kita kemarin sudah tampilkan anak pondok. Kita juga buka formal ya, MTS atau aliyah. Anak 1 tahun sudah bisa menghafal kitab gundul seperti ini, gak ada makna, sebanyak 150 lembar 1 tahun. Ini kalau udah hafal 200 lembar, nanti kita ajak baca fikih, baca ini semuanya kena. Jelas? Jadi bahwa kita gundul-gundul ini bisa menerjemahkan. Ya, kita ini yang paling sulit ilmu fikih. Banyak kita bicara muamalah, cara jual beli, kita bicara munakaha, tidak akad, bahasa talak yang jelas bagaimana, yang sholih bagaimana, kita bicara waris, kita bicara macam-macam. Kenapa ilmu fikih yang disajikan nggak ada hadis? Karena konsep dibuat simpel. Paham ini?
kemudian kalau ada hadis nanti ada khusus, ada hadisnya, ada syaratnya dan sebagainya. Ini kalau udah punya order, hafal 200 lembar, masuk kitab yang lain mudah. Jadi kami belajar sama anak, udah gak tarik makna. Sudah kita lihat taswir penggambaran. Kita bicara zakat emas misalkan. Oh ternyata yang dipakai yang hukumnya mubah ada zakat. Yang zakat itu ada 3 macam. Yang disimpan, yang haram. Haram itu bagaimana? Dipakai kaki atau dipakai perempuan yang terjadi israf melebihi daripada secara umum, atau yang makruh, lalu ada zakatnya. Nanti penelitian yang ini sebagainya ada semuanya. Nah ini dibahas ini. Ya, kalau dia udah bisa mana gundul, alhamdulillah anak-anak selama 2 tahun bisa kita tampilkan ini kajian dan sebagainya. Ini kita pakai mengikuti, cuma pakai jurumnya. Anak-anak 6 bulan sudah selesai. Ya, pokok diinformasikan kepada yang lain. Kami telah membuka pendaftaran pondok formal sekaligus non formal MTS Alia dengan 2 apa itu program unggulan baca kitab cepat sama tahfidz. Biaya insyaallah murah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu